Kita lanjutkan pelajaran dengan Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 24. Adapun ular itu cerdik lebih dari segala binatang liar di padang yang telah Yehova Elohim jadikan. Dan dia berkata kepada wanita itu, "Benarkah Elohim berfirman bahwa kamu tidak boleh makan dari semua pohon di taman ini?" Dan wanita itu berkata kepada ular itu, "Kami boleh makan buah dari pohon di taman ini, tetapi buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Elohim telah berfirman, kamu tidak boleh memakannya atau menyentuhnya karena kamu akan mati." Namun ular itu berkata kepada wanita itu, "Kamu sekali-kali tidak akan mati, karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat." Dan wanita itu melihat bahwa pohon itu baik sebagai makanan, dan karena daya tariknya bagi mata, serta pohon yang diinginkan untuk menjadikan bijaksana, maka dia memetik buahnya dan memakannya, dan juga memberikannya kepada suaminya yang ada bersamanya, dan dia memakannya. Dan terbukalah mata mereka keduanya, dan mereka menyadari bahwa mereka telanjang, dan mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dari ayat ini kita belajar, ya, seperti saya katakan sebelumnya, bahwa binatang di Taman Eden itu dapat berbicara dengan manusia, ya. Kita melihat ular yang cerdik, ya, lebih dari binatang lainnya ini. Dia berbicara dengan wanita itu, ya. Nah, kita melihat di sini ular itu menggunakan firman Elohim. Tapi firman Elohim yang dia gunakan itu dia putar balikan, ya. Itulah cara tipu daya si jahat, ya. Jadi makanya di dalam kehidupan kita, mengapa kita harus belajar Alkitab, firman Elohim ini, ya, supaya kita tidak tertipu daya oleh dunia ini, oleh orang-orang jahat, ya. Karena banyak sekali di dunia ini orang-orang jahat, ya. Mereka tidak sadar diri mereka jahat karena mereka tidak tahu tentang firman Elohim, sehingga mereka tidak tahu bahwa ternyata perkataan mereka itu berlawanan dengan perkataan Elohim, ya. Tetapi kita yang belajar Alkitab, ya, kita tahu bahwa perkataan dia itu berlawanan dengan firman Elohim, ya. Jadi kita harus menjaga diri kita sendiri dari perkataan-perkataan yang berlawanan dengan perkataan Elohim, ya. Karena perkataan yang berlawanan dengan perkataan Elohim itu akan menipu daya kita, sehingga akan membuat kita hidup dalam kutuk yang akhirnya akan menghancurkan tubuh kita dan juga menghancurkan kehidupan kita, ya. Nah, kita melihat dari sini, karena si ular itu dengan tipu dayanya, ya, dia memutarbalikkan firman Elohim, maka wanita itu menanggapi perkataan ular itu dengan cara merevisi, memperbaiki perkataan ular itu. Nah, seringkali kita itu seperti itu. Padahal orang jahat itu hendak menjebak kita, gitu ya. Jadi berhati-hati, miliki hikmat dari Tuhan supaya kita tidak terjebak, ya, oleh tipu daya orang jahat, ya. Nah, kita belajar dari sini, kalau ada orang yang menggunakan perkataan yang berlawanan dengan firman Tuhan, ya, lebih baik kita hindari orang itu. Jangan kita banyak cakap dengan dia, ya, supaya jangan kita tertipu daya. Nah, karena Hawa menanggapinya, akhirnya dia tertipu daya. Nah, seperti itu. Jadi kita belajar, jangan sampai kita tertipu daya seperti wanita, ya, Hawa ini.
Kemudian ular itu eh, menipu daya lagi ya. Nah, menipu daya lagi karena Hawa berkata ketika dia memakannya atau menyentuhnya maka dia akan mati. Maka ular itu membalasnya, kamu sekali-kali tidak akan mati. Karena Elohim mengetahui bahwa pada saat kamu makan buah itu, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat, gitu ya. Nah, waktu dia berkata sekali-kali tidak akan mati, itu pembohongan, itu tipuan, karena sebenarnya memang mati, gitu ya. Jadi sekarang kita itu belajar yang kita percayai itu perkataan-perkataan Elohim atau perkataan-perkataan dunia ini gitu, yang menipu daya kita gitu. Karena pada waktu Hawa mendengar perkataan ular ini, dia menjadi percaya pada perkataan ular ini. Ketika ular berkata bahwa dia sekali-kali tidak akan mati, dia percaya. Padahal perkataan Tuhan itulah yang benar. Ya, karena dia akhirnya mengalami kematian kekal bersama dengan Adam, ya. Kita melihat akhirnya manusia mengenal umur, mereka mati gitu. Padahal selama di Taman Eden, manusia itu hidup dalam kekekalan gitu. Jadi perkataan Elohim itu iya dan amin, ya, karena Elohim itu kebenaran. Dia tidak pernah berbohong. Tapi perkataan dunia, perkataan ular iblis itu menipu daya kita. Akhirnya kita akan mengalami kematian secara rohani dan secara jasmani dan mati dalam kekekalan, ya, karena kita mendengarkan perkataan dunia, perkataan si ular, ya. Nah, kemudian kita belajar perkataan dari si iblis, ya. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Elohim, yaitu mengetahui yang baik dan yang jahat. Nah, lihat, si wanita Hawa ini menjadi tertarik, ya, menjadi tergoda oleh perkataan si ular. Dia mulai melihat pohon itu, dia mulai mengawasi buah dari pohon itu, sampai ya timbullah di dalam pikiran hatinya keinginan untuk menjadi bijaksana, keinginan untuk menjadi seperti Elohim, ya. Kita tahu Halel ben Sakar, malaikat yang jatuh dalam dosa, itu juga hendak menyamai Elohim. Nah, manusia itu yang jatuh dalam dosa, itu juga hendak menyamai Elohim. Ya, kita melihat ada banyak manusia yang hendak menyamai diri mereka seperti Elohim, ya. Kalau kita hendak menyamai diri kita seperti Tuhan Yesus, tidak masalah, ya, karena Tuhan Yesus itu firman, ya, beda. Tapi Bapa Elohim kita tidak boleh menyamainya, ya. Tuhan Yesus saja tidak menyamai dirinya dengan Bapa Elohim, ya. Dia mengosongkan dirinya dan tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa Elohim sesuatu yang harus diperjuangkan, ya. Nah, dia pun merendahkan hatinya, merendahkan dirinya di hadapan Bapa Elohim. Jadi kita pun harus seperti Tuhan Yesus, ya, merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Bapa Elohim, ya. Nah, jadi inilah kejatuhan manusia dalam dosa, ya. Kita lihat urutan dosa itu, ya. Pertama, kita memberikan telinga kita mendengarkan perkataan dunia, mendengarkan perkataan ajaran yang bertentangan dengan perkataan-perkataan Elohim, ya, mendengarkan. Kemudian setelah mendengarkan, kita mulai melihat, sampai akhirnya timbul di pikiran hati kita ketertarikan
keinginan, ya. Nah, setelah timbul keinginan, keinginan itu terus dibuahin, maka jadilah perbuatan. Itulah proses dosa itu, ya. Nah, kemudian setelah Hawa dan Adam memakan buah itu, terbukalah mata mereka dan mereka menyadari mereka telanjang. Jadi ketika kita melakukan apa yang diajarkan oleh dunia ini, sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan kita lakukan, maka itu membuat diri kita telanjang, ya. Artinya apa? Jubah kemuliaan kita, ya, itu hilang, ya. Makanya kita menjadi telanjang di hadapan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan itu ketika kita hidup dalam ketaatan pada perkataan Tuhan, kita itu berjubahkan kekudusan, berjubahkan kemuliaan, sehingga di hadapan Elohim kita tidak telanjang, tapi kita berpakaian kekudusan, berpakaian kemuliaan, ya. Nah, kita lanjutkan ke ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Yehova Elohim yang sedang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, Adam dan istrinya menyembunyikan diri mereka dari hadapan Yehova Elohim di antara pohon-pohon di tengah taman itu. Tetapi Yehova Elohim memanggil Adam dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan dia menjawab, "Aku mendengar suaramu di taman, lalu aku merasa takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Kemudian dia berkata, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau telah makan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu, jangan memakannya?" Manusia itu menjawab, "Wanita yang engkau tempatkan bersamaku, dialah yang telah memberikan kepadaku dari pohon itu dan aku memakannya." Kemudian Yehova Elohim berfirman kepada wanita itu, "Apakah yang telah engkau lakukan ini?" Dan wanita itu menjawab, "Ular itulah yang memperdaya aku dan aku memakannya." Dari ayat ini kita belajar, kita melihat, ya, Elohim itu setiap hari yang sejuk, ya, mungkin pagi atau sore, ya, dia selalu datang ke Taman Eden untuk bergaul dengan Adam dan istrinya, ya. Nah, seperti itulah, ya, Taman Eden menjadi tempat di mana Elohim dan manusia bergaul, ya. Demikian juga kehidupan kita, ya. Tubuh kita inilah Taman Eden di mana kita bergaul dengan Elohim, ya. Kita tidak bergaul dengan Elohim di tempat-tempat khusus, ya, tetapi di tubuh kita, karena tubuh kita ini adalah baitnya, ya, tempat kita bergaul dengan dia. Kemudian dari sini kita belajar, ya, jadi kalau manusia itu jatuh dalam dosa, ya, kalau kita jatuh dalam dosa, kita akan bersembunyi dari Elohim, ya, karena kita malu dan kita menjauh dari Elohim, ya. Seperti itulah dosa itu, ya, membuat kita kehilangan hubungan dengan Elohim, ya. Kita sendiri yang menjauh dari Elohim, ya, karena kita malu. Nah, kita belajar di sini, walaupun begitu Elohim tetap mencari kita, ya. Dia menunggu saatnya kita bertobat. Jadi makanya kalau kita melakukan kesalahan, jangan malu-malu, jangan segan-segan. Yang penting kita menyadari kesalahan kita dan meninggalkannya, lalu kita mengakui di hadapan Tuhan, meminta ampunan, maka Tuhan Elohim kita, dia akan mengampuni kita, ya. Tuhan Yesus akan mengampuni
kita, karena dia telah mati bagi kita, dia menebus kita, dia menghapuskan dosa-dosa kita, dan dia memperdamaikan kita dengan Bapa Elohim kembali, ya. Itulah makanya kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dari sini kita melihat, ya, Elohim itu tahu tentang manusia yang bersembunyi, ya, di mana manusia, apa yang dia lakukan, tetapi dia tidak menghakimi manusia itu. Dia bertanya dengan lemah lembut kepada manusia, ya. Jadi dari sini kita belajar, ya, jangan kita menghakimi sesama kita seperti Bapa kita yang tidak pernah menghakimi kita, ya. Tapi biarlah kita selalu berbicara lemah lembut di dalam kita menegur orang yang berdosa, ya. Seperti Bapa kita, bagaimana dia menegur Adam dan Hawa. Nah, kita melihat dari sini bagaimana Adam itu memberitahukan keberadaannya, ya, karena dia takut, karena dia telanjang, ya. Maka Elohim tahu bahwa dia sudah makan dari buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Kemudian tapi sayangnya Adam tidak mengakui dosa dan kesalahannya. Dia menyalahkan Hawa. Demikian juga Hawa, dia menyalahkan ular. Nah, seperti itulah kita manusia. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita suka menyalahkan orang lain. Kita suka mencari kambing hitam. Jangan lakukan itu, karena itu akan mendatangkan kutuk dalam kehidupan Anda. Ya, ketika Tuhan menegur kita, cepat-cepatlah mengakui dosa dan kesalahan kita. Maka Tuhan, ya, yang besar belas kasihannya itu, dia akan mengampuni kita, ya. Ayat 14, lalu Yehova Elohim berfirman kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, maka terkutuklah engkau lebih daripada segala binatang ternak dan lebih daripada setiap binatang buas di padang. Dan engkau akan menjalar dengan perutmu, dan engkau akan makan debu seumur hidupmu. Dan aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan wanita ini, dan antara keturunanmu dengan keturunannya. Dia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kepada wanita itu dia berfirman, aku akan sangat memperbanyak penderitaanmu dan kehamilanmu. Dalam kesakitan kamu akan melahirkan anak-anak, tetapi kepada suamimu birahimu tetap, dan dia akan berkuasa atasmu. Dan kepada Adam dia berfirman, karena engkau telah mendengarkan apa yang dikatakan istrimu, dan telah memakan dari pohon yang telah aku perintahkan kepadamu dengan berkata, jangan kamu makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena kamu. Dengan bersusah payah engkau akan mencari nafkah dari tanah itu seumur hidupmu, dan dia akan menghasilkan semak duri dan tanaman berduri bagimu, dan engkau akan memakan tumbuh-tumbuhan di padang. Dengan cucuran keringat di wajahmu, engkau akan makan roti sampai engkau kembali kepada tanah, karena dari situlah engkau telah diambil. Sebab engkau debu, dan kepada debu engkau akan kembali. Dan Adam menyebut istrinya dengan nama Hawa, karena dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Yehova Elohim membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan istrinya, dan mengenakannya kepada mereka. Dari ayat ini kita belajar, ya, kita melihat ular, wanita, Adam, semuanya dikutuk oleh Tuhan, ya, karena tidak mengakui kesalahan mereka. Nah, kita belajar dari kutuk ular ini, ya. Jadi ular itu kehilangan kakinya, dan dia makan debu tanah seumur hidupnya, ya, bukan debu tanah saja yang dari memang debu tanah gitu, ya, tetapi debu tanah itu juga bicara tentang binatang, tentang manusia. Kita akan seumur hidup ular itu, dia akan memangsa kita manusia. Makanya berhati-hatilah hidup di dunia ini, ya. Si ular iblis itu akan terus memangsa manusia. Makanya manusia-manusia yang tidak menerima Tuhan Yesus, mereka menjadi mangsa
si ular iblis ya. Kemudian di sini Elohim berfirman bahwa dia mengadakan permusuhan antara ular dengan wanita, antara keturunan ular dan keturunan wanita ya. Sehingga keturunan wanita itu akan meremukkan kepala ular dan ular akan meremukkan tumitnya ya. Kita belajar dari sini, jangan kita seperti Hawa, dia tidak meremukkan kepala ular sehingga dia diremukkan tumitnya oleh si ular sehingga dia mengalami kelumpuhan rohani dan kematian rohani ya, dan juga akhirnya dia juga mengalami kematian jasmani. Jadi dari sini kita belajar kita harus meremukkan kepala ular, yaitu buah pikiran ular ya, baik itu bentuknya perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari dunia ini yang berlawanan dengan perkataan-perkataan Tuhan ya, itu harus kita remukkan. Karena kalau kita tidak meremukkannya, kita biarkan perkataan-perkataan dunia itu masuk ke dalam pikiran kita, maka perkataan-perkataan dunia itu akan meremukkan tumit kita ya, artinya membuat kita mengalami kelumpuhan rohani dan akhirnya mengalami kematian rohani, yaitu kehilangan hubungan dengan Bapa Elohim dan akhirnya kita mati secara jasmani, mati dalam dosa-dosa kita kalau kita tidak bertobat ya. Kemudian di sini kita juga mengetahui tentang kutuk yang Tuhan berikan kepada wanita ya. Jadi wanita akan memiliki banyak penderitaan di dalam kehidupannya ya. Jadi kalau kita melihat wanita-wanita sekarang suka berkeluh kesah, bersungut-sungut karena hidupnya menderita, itu wajar ya. Karena memang itu adalah kutuk bagi wanita. Dan kemudian kita juga kalau melihat laki-laki bersungut-sungut karena mereka bekerja keras tetapi mendapatkan sedikit hasil dan pekerjaan mereka itu menjadi semak duri, menjadi tanaman berduri bagi mereka, membuat mereka menderita ya di dalam pekerjaan mereka gitu ya. Maka ya itu akibat dari kutuk dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa. Jadi bagaimana supaya kita bisa terbebas, dimerdekakan dari kutuk dosa ini, yaitu dengan menerima Tuhan Yesus ya sebagai juru selamat kita. Karena Tuhan Yesus itu menyelamatkan kita dari kutuk dosa ya. Tuhan Yesus itu adalah firman ya, Elohim, sehingga kita sebagai manusia kita harus mentaati dan setia melakukan firman Elohim itu. Itulah cara kita ya, cara kita diselamatkan oleh firman Elohim, Tuhan Yesus. Kita diselamatkan, kita dimerdekakan dari kutuk dosa sehingga kita sebagai wanita tidak lagi mengalami penderitaan, dan kalian kaum pria juga tidak mengalami penderitaan di dalam pekerjaan kalian ya. Kemudian berikutnya kita belajar, kita melihat besarnya kasih Elohim terhadap manusia ya. Dia membuatkan pakaian dari kulit untuk Adam dan istrinya dan mengenakannya kepada mereka. Nah, kulit tentu saja ini dari binatang ya, pasti kalau tidak lembu ya, domba ya. Saya percaya ini kulit domba karena domba itu bulunya tebal ya. Sehingga itu akan membuat manusia dan istrinya nyaman mengenakan pakaian itu. Nah, dari sini kita melihat ini adalah pengorbanan ya yang Tuhan lakukan. Dia mengorbankan domba untuk melindungi, menyelamatkan Adam dan istrinya ya dari dunia ini ya. Kemudian dia juga dengan korban domba itu
Adam dan istrinya dan keturunannya bisa tetap memiliki hubungan dengan Elohim, ya. Dan kita nanti melihat bagaimana Kain dan Habel memiliki hubungan dengan Bapa Elohim, ya. Nah, kita teruskan di ayat 22. Dan berfirmanlah Yehova Elohim, lihatlah manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kami, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai dia mengulurkan tangannya dan mengambil juga dari pohon kehidupan dan memakannya dan hidup untuk selamanya. Oleh sebab itu, Yehova Elohim memerintahkannya keluar dari Taman Eden supaya mengolah tanah yang darinya dia diambil. Dan dia mengusir manusia itu keluar dan dia menempatkan kerub-kerub di sebelah timur Taman Eden dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Amin. Jadi, dari sini kita belajar manusia menjadi seperti salah satu dari kami. Seperti siapa? Seperti Bapa Elohim, ya. Karena seperti yang ular katakan, seperti Elohim mengetahui yang baik dan yang jahat, ya. Nah, seperti itu. Jadi dari sini kita belajar, makanya manusia itu kejatuhannya adalah ketika dia sombong dan hendak menyamakan dirinya dengan Elohim. Itulah kejatuhan manusia dalam dosa, ya. Sekarang ini juga terjadi di dalam kehidupan manusia. Dan setelah itu kita juga mungkin curiga, ya, ular ini tahu dari mana gitu, ya, bahwa buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu dapat membuka mata, dapat menjadi seperti Elohim, mengetahui yang baik dan jahat. Itu pengetahuan dari mana gitu, ya, ular itu. Nah, di sana menjadi pertanyaan bagi saya. Dari mana ular tahu? Apakah dia sendiri yang memakan buah dari pohon itu? Gitu, ya. Sehingga dia pun matanya terbuka dan mengetahui yang baik dan yang jahat gitu, ya. Nah, seperti itu. Atau ada malaikat yang memakan buah pohon itu, sehingga malaikat yang jatuh itu memberitahu kepada ular dan menyuruh ular untuk menipu daya manusia. Kita tidak tahu, ya, tapi sekali lagi, ya, kita belajar bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus menjaga pikiran kita, ya, supaya di pikiran kita tidak ada perkataan-perkataan dunia ini, baik itu berbentuk pengetahuan, ajaran, ya. Satu-satunya yang harus menguasai pikiran hati kita adalah perkataan-perkataan Elohim, ya. Perkataan-perkataan Tuhan Yesus, ajaran Tuhan Yesus lah yang harus menguasai pikiran hati kita. Kemudian dari sini kita juga belajar, ya. Jadi manusia diusir keluar dari Taman Eden supaya dia tidak mengulurkan tangannya dan mengambil buah dari pohon kehidupan. Karena kalau sampai manusia mengambil buah dari pohon kehidupan, maka manusia itu tidak akan terampuni, karena dosa yang mereka lakukan itu akan kekal, ya. Karena kita melihat ketika malaikat-malaikat mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak terampuni karena mereka adalah makhluk yang hidup dalam kekekalan, sehingga perbuatan dosa mereka itu menjadi kekal juga. Nah, seperti itu. Jadi kita bersyukur ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, sehingga mereka tidak hidup dalam kekekalan gitu, ya, dan mereka diberi kesempatan untuk bertobat. Demikian juga kita manusia, ya, diberi kesempatan untuk bertobat. Jadi pakailah selama kita masih bernafas untuk bertobat kalau kita melakukan pelanggaran terhadap
perkataan-perkataan Tuhan ya. Jadi demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.